Oke guys, hari ini kita masuk ke bab baru ya, namanya peluang atau bahasa kerennya probabilitas. Nah, peluang ini udah pernah kalian pelajari sebenarnya di SMP, tapi itu baru dasarnya aja ya, yang gampang-gampangnya aja. Kita perdalam lagi di SMA. Yang pertama adalah kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan bahasa kerennya counting rules, oke? Kaidah pencacahan adalah suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Ya, jadi kita hitung banyak caranya. Nanti lebih jelasnya ke dalamnya. Ada beberapa metode dalam kaidah pencacahan. Yang pertama filling slot, yang kedua permutasi, yang ketiga kombinasi. Kita coba belajar filling slot dulu ya. Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, ada siapa nih? Wah, ada si Rainer. Si Rainer pagi hari baru bangun tidur, dia kesulitan memilih baju dan celana yang akan dia pakai di hari itu. Bajunya ada warna merah, biru, kuning, celananya ada yang polos dan ada yang bergaris. Nah, dia bingung mau pakai yang mana. Kira-kira ada berapa kombinasi baju dan celana yang bisa Rainer pakai ya, yang bisa Rainer pilih. Nah, kita lihat ada merah polos, ada merah bergaris, biru polos, biru bergaris, kuning polos, dan kuning bergaris. Jadi dia punya 6 pilihan ya, ada 6 cara. Tapi nggak mungkin kita bikin seperti ini terus-menerus kalau bajunya banyak bagaimana, kalau celananya banyak bagaimana ya. Nah, jadi kita belajar tentang filling slot. Permasalahan Rainer memasangkan baju dan celana dapat diselesaikan dengan filling slot. Pertama, kita analisa dulu kategori yang akan diacak. Dalam hal ini adalah baju dan celana. Yang mau dipilih apa? Baju mau dipilih, celana mau dipilih. Jadi kita punya 2 kategori ya. Karena kita punya 2 kategori, maka kita siapkan 2 slot kosong. 1, 2. Nah, 2 slot kosong. 1 untuk baju, 1 untuk celana. Nah, baju kita punya warna merah, biru, kuning. Artinya ada 3 pilihan, ada 3 kemungkinan. Makanya kita simpan angka 3 di dalam slot kosong yang pertama. Ada 3 kemungkinan baju. Untuk yang celana ada garis-garis dan polos. Itu ada 2 kemungkinan. Jadi banyaknya cara Rainer memasangkan baju dan celana adalah tinggal kita kaliin. 3 kali 2 sama dengan 6 cara. Jadi kalau bajunya banyak, misalnya bajunya ada 10, celananya ada 20, ya kaliin aja 10 kali 20 ya. Coba kita lihat lagi contoh yang lain. Ada 6 cara ya. Contoh soal 1, seorang siswa mempunyai beberapa pilihan akomodasi untuk pergi ke sekolah, yaitu sepeda, motor, mobil, dan angkutan umum. Ada 4 pilihan ya, sepeda, motor, mobil, angkutan umum, 1, 2, 3, 4. Tentukan banyak cara siswa tersebut pergi ke sekolah dalam 1 minggu. Kita sekolah Senin sampai Jumat ya. Ini kalau udah selesai nih COVID-nya baru boleh pergi ke sekolah. Nah, kita punya hari Senin sampai Jumat yang bisa dipilih akomodasinya. Jadi kita punya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ada 5 hari ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita siapkan 5 slot kosong untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Di hari Senin kita bisa, bukan kita ya, siswa itu bisa pergi pakai sepeda, motor, mobil, dan angkutan umum. Jadi dia punya 4 pilihan. Karena dia punya 4 pilihan, kita masukin angka 4 di hari Senin. Selasa juga sama, dia bisa pergi pakai sepeda, motor, mobil, angkot, ada 4 lagi. Rabu juga sama, Kamis juga sama, Jumat juga sama. Jadi ada berapa banyak cara siswa tersebut pergi ke sekolah dalam 1 minggu? Ya kaliin aja semua. Jadinya 1024 cara. Ya, apa artinya 1024 cara? Mungkin kayak gini. Salah satunya adalah misalnya nih, Senin pakai sepeda, Selasa sepeda, Rabu motor, Kamis mobil, Jumat angkot. Nah, itu baru 1 cara. Cara yang kedua, misalnya sepeda, 3. Ya, cara yang kedua ya. Cara yang ketiga, bisa aja motor, sepeda, motor, mobil. Nah, itu kalau kita gabung-gabungkan semua ada 1024 cara. Yaitu kegunaan dari filling slot ya. Contoh soal 2. Ada berapa banyak cara membuat sebuah bilangan ratusan dari angka 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ratusan itu ada 3 digit kan ya. Jadi ada 3 tempat kosong yang harus kita siapkan. Untuk ratusan, puluhan, dan satuan ya.
Kalau kita mau bikin angka dari angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti ratusannya kita bisa masukin 3, kita bisa masukin 4, kita bisa masukin angka 5, kita bisa masukin angka 6, 7, atau 8. Nah, di sana ada 6 pilihan kan, jadi kita tulis 6 pilihan. Untuk puluhan juga sama, bisa 3, 4, 5, 6, 7, 8, jadi ada 6 pilihan juga. Untuk satuan juga sama, masih 6 pilihan, jadi kita kaliin ada 216 cara. Atau kita bisa membuat 216 buah bilangan dari angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, bilangannya ratusan ya. Contoh salah satunya adalah misalnya 345, nah itu udah satu cara. 346 itu udah dua cara gitu. 347 tiga cara. Nah, nanti ada 216 buah bilangan. Oke. Contoh 3 yang lebih sulit lagi. Ada berapa banyak cara membuat sebuah bilangan ratusan lagi, masih sama angkanya 3, 4, 5, 6, 7, 8, tapi angkanya yang udah dipakai nggak boleh dipakai lagi ya. Nah, karena kita masih bikin bilangan ratusan, jadi masih ada 3 tempat kosong untuk ratusan, puluhan, dan satuan. Untuk ratusannya kita bisa pilih dari angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 6 pilihan. Namun untuk puluhannya tinggal 5. Kenapa puluhannya tinggal 5? Karena angka yang sudah dipakai tidak boleh dipakai lagi. Dalam hal ini contohnya misalnya saya udah pakai angka 3 untuk ratusan. Jadi 3-nya hilang tuh di puluhan. Kelihatan kan hilang ya? Jadi tinggal 5. Untuk satuan tinggal 4. Kenapa? Karena udah dipakai 1 lagi di puluhan. Contohnya untuk kasus ini saya ambil angka 4 misalnya udah dipakai di puluhan. Jadi yang tersisa tinggal 5, 6, 7, 8, tinggal 4. Jadi kalau udah dipakai lagi, angkanya selalu berkurang 1 ya. Jadi tinggal 6, 5, 4 kita kaliin semua. Jadi ada 120 cara atau 120 buah bilangan yang di dalamnya tidak ada angka yang sama dan dia ratusan ya. Contoh 4, ada berapa banyak cara membuat sebuah bilangan ratusan dari angka 3, 4, masih sama ya. Tapi kali ini syaratnya ada 2. Yang pertama, angkanya tidak boleh dipakai lagi. Yang kedua, bilangannya harus kurang dari 600. Masih sama, ratusan. Ratusan berarti 3 tempat kosong. 3 tempat kosong untuk ratusan, puluhan, dan satuan. Untuk ratusan dulu, kita harusnya bisa pakai angka 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi hati-hati untuk soal ini, ada syarat kurang dari 600. Kurang dari 600 berarti angka ratusannya yang menempati ratusannya itu nggak boleh angka 6, nggak boleh angka 7, nggak boleh angka 8. Karena kalau udah angka 6 udah 600 ke atas ya, nggak mungkin, nggak boleh. Harus kurang dari 600. Jadi cuma bisa angka 3, 4, dan 5 untuk di ratusan. Jadi saya tulis 3. Untuk puluhan itu ada 5. Kenapa ada 5? Karena untuk puluhan tidak termasuk ke dalam syarat kurang dari 600 lagi ya, karena tadi kurang dari 600-nya udah di awal di ratusan. Untuk puluhannya berarti bebas, sebenarnya bebas. Tapi karena ada syarat tidak boleh dipakai lagi, misalnya tadi di ratusan saya udah pakai angka 3, berarti 3-nya hilang. Yang harusnya bisa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3-nya hilang, jadi tinggal 5 aja. Ya, tinggal 5 pilihan. Oke. Kemudian satuannya udah dipakai lagi satu angka 4 misalnya, terserah sih mau berapa aja. Di sini saya contohin angka 4-nya misalnya udah dipakai lagi, jadi tinggal 4 pilihan, 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian tinggal dikaliin jadinya ada 60 cara. Jadi nanti kita bakal terbentuk 60 buah bilangan yang kurang dari 600. Tuh. Cepat ya pakai filling slot. Bayangin kalau kamu harus bikin satu-satu, hitung ada berapa, ada 60, capek ya. Nah, sekarang contoh soal nomor 5. Masih sama, tapi naik level lagi. Ada dari angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, masih ratusan. Tetapi angka yang sudah dipakai tidak boleh dipakai lagi. Kali ini syaratnya adalah genap ya. Ratusan berarti masih 3 slot. Ratusan, puluhan, satuan. Nah, kita bikin dulu dari syarat. Syaratnya adalah genap. Genap. Yang membedakan genap dan ganjil dari sebuah bilangan adalah angka paling belakang. Jadi kita bikinnya dari satuan dulu. 1
satuannya seharusnya kita bisa masukin angka 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 6 pilihan ya. Tapi karena dia mintanya genap, berarti satuannya harus genap. 3 nggak boleh, 7 nggak boleh, 5 nggak boleh. Jadi tinggal 4, 6, 8. Cuman ada 3 pilihan untuk satuan karena syarat genap tersebut ya. Jadi saya tulis satuannya 3. Nah, untuk ratusan seharusnya bisa 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, tapi karena ada syarat tidak boleh dipakai lagi. Misalnya tadi di satuan kita udah pakai angka 6. Jadi angkanya 6 hilang nih di ratusan. Ya. Ya, oke. Jadi di ratusan cuman ada 5, bukan 6 lagi. Nah, untuk puluhan masih bebas 3, 4, 5, 6, 7, 8, tapi udah dipakai 2 angka. Untuk satuan 1, untuk ratusan 1, jadi tersisa 4. 4, 7, 5, 8 misalnya ya. Jadi 5, 4, 3 kita kaliin ada 60 cara, ada 60 buah bilangan genap yang bisa kita bikin. Dari angka 3, 4, 5, 6, 7, 8 ratusan ya. Ada 60 buah bilangan ratusan genap. Oke, lanjut lagi contoh nomor 6. Ada berapa banyak cara untuk membuat sebuah bilangan ratusan dari masih sama, tapi kali ini syaratnya banyak banget. Angkanya nggak boleh dipakai lagi kalau udah dipakai. Yang kedua, bilangannya harus kurang dari 500 dan bilangannya juga harus genap. Kalau syaratnya udah banyak, kita harus hati-hati dalam membuat filling slotnya. Ada baiknya kita harus teliti. Ya, maksudnya teliti gimana? Kalau tadi kita langsung main isi semua mulai dari angka 300 sampai 800. Kali ini kita harus coba pisah-pisahin ya, karena ada syaratnya terlalu banyak. Nah, jadi kita pisahinnya untuk yang pertama adalah angka 300-an dulu. 300-an itu kurang dari 500, jadi boleh ya. Jadi kita bikinin 300-an dulu. Karena kita bikin 300-an berarti angka ratusannya harus ada 300-an, ada 400-an ya. Kalau 500-an udah nggak boleh. Dia mintanya kurang dari 500. Berarti 300 dulu, baru 400. Oke. 300-an dulu ya. Ratusannya harus angka 3 karena kita bikinnya 300-an. Berarti depannya harus angka 3. Ada berapa kemungkinan angka 3? Ada berapa pilihan angka 3 di sana? Cuman ada 1 ya. Ingat angka yang dikasih adalah angka 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angka 3 nya cuma ada 1, jadi kita tulis 1. Kemudian untuk yang satuan. Untuk yang satuan, kenapa kita bikin satuan dulu? Karena ada syarat genap. Jadi satuannya harus angka 4, 6, 8. Nggak boleh 5, nggak boleh 7, nggak boleh 3. Karena 3 udah dipakai di depan. Ya, 5, 7 ganjil, nggak boleh. Harus genap. Jadi cuma bisa 4, 6, 8. Ada 3 pilihan. Untuk yang puluhan harusnya kita bisa sebut 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi udah dipakai 1 di ratusan, 1 di satuan. Jadi berkurang 2, tinggal 4. Ya, kita kaliin. Oh enggak, yang 400 dulu, sorry. Yang 400-an angka depannya harus 4, ada 1 kemungkinan. Yang satuannya harus genap. Harusnya 4, 6, 8, tapi 4-nya udah dipakai itu di ratusan. Jadi 4-nya nggak boleh dipakai lagi di satuannya. Jadi tinggal 6 sama 8, jadi tinggal 2 satuannya, 2 pilihan. Untuk puluhannya seharusnya ada 6, tapi udah dipakai 1 di ratusan, 1 di satuan, jadi tinggal 4. Kita kaliin, 1 kali 4 kali 3 ada 12 cara. 1 kali 4 kali 2 ada 8 cara, berarti totalnya adalah yang 300-an ada 12 bilangan, yang 400-an ada 8 bilangan, totalnya ada 20 bilangan yang kurang dari 500 dan juga genap. Kalau kalian nggak ngerti, kalian bisa rewind ya videonya, oke? Jangan kalau nggak bisa lanjut terus. Kita rewind dulu baru masuk ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya 5 orang siswa, Alisa, Benedik, Caroline, Doni, dan Erwin sudah menjalani new normal di sekolahnya. Protokol COVID harus bilang mereka harus duduk pada satu baris aja ya. Jadi mereka harus duduk berbaris. Tentu kan banyak cara menyusun tempat duduk mereka. Ada berapa orang? 5 orang ya. Jadi kita punya 5 kursi kosong yang tersusun dalam satu baris, 5 kursi kosong.
Kursi yang pertama bisa diisi oleh Alicia, Benedict, Caroline, Doni, dan Erwin. Jadi ada 5 pilihan untuk kursi pertama. Untuk kursi kedua kita cuma punya Benedict, Caroline, Doni, Erwin. Nggak mungkin Alisa udah duduk di kursi pertama, dia duduk lagi di kursi kedua gitu. Atau nggak mungkin Benedict udah duduk di kursi yang pertama, dia duduk lagi di kursi kedua. Kecuali dia bisa membelah diri ya. Nggak bisa orang membelah diri. Oke? Jadi berkurang 1, tinggal 4. Kemudian kursi ketiga tinggal 3, Caroline, Doni, Erwin 2, dan Erwin 1. Kalau kita kaliin semua ada 120 cara menyusun mereka duduk ya. Maksudnya 120 cara gimana? Bisa aja yang pertama, cara yang pertama adalah Alisa paling kiri, Benedict, Caroline, Doni, Erwin paling kanan. Atau bisa juga Erwin paling kiri, Benedict, Caroline, Doni, Alisa paling kanan. Nah itu udah 2 cara. Nah, kalau kita list semuanya itu ada 120 cara. Ya, kalau yang mau list silakan ya. Oke, contoh 8 masih sama. Cuman kali ini si Alisa dan Benedict ingin sebelahan. Nah, ini agak sulit ya. Kita coba lihat. Kalau dia pengen sebelahan, apa yang terjadi? Nah, yang biru itu saya siapin untuk Alisa dan Benedict karena dia pengen sebelahan. Jadi yang biru cuman boleh ditempatin sama Alisa atau Benedict, kursi paling kiri. Ada 2 kemungkinan. Kalau si Alisa udah duduk di sebelah kiri, berarti tinggal Benedict yang sebelah kanan. Benedict. Sisanya siapa? Sisanya ya Caroline, Doni, Erwin. 3. Kemudian Caroline, Doni. Kemudian Caroline saja. 1. Ya. Dari sini aja kita udah dapat 12 cara. Tapi jangan lupa, Alisa dan Benedict belum tentu duduknya sebelah kiri. Bisa juga dia duduknya di sebelah yang kursi kedua dan kursi ketiga. Ya. Jadi Alisa Benedictnya di kursi kedua ada 2. Kursi ketiganya tinggal Benedict aja. 1. Sisanya kayak biasa Caroline, Doni, Erwin. Caroline, Doni, Caroline. Ada 12 cara juga. Tuh. Ya, ini Alisa sama Benedict selalu sebelahan kan, ya kalau kita perhatiin. Oke, tapi bisa juga dia geser lagi ke tempat ketiga. Masih sama kayak tadi, ada 12 cara juga. Bisa juga dia geser ke paling kanan, ada 12 cara juga. Nah, udah nggak bisa geser lagi. Kalau geser lagi nanti mereka terpisah ya. Jadi totalnya ada 12 kali 4 kemungkinan, ada 48 cara. Oke, nanti ada cara gampangnya saya jelasin di part ketiga. Oke, ya untuk kali ini cara normalnya dulu 48 cara. Kita lanjut. Sekarang Alisa sama Benedict nggak mau sebelahan. Nah kalau nggak mau sebelahan agak sulit kalau kita pakai cara menjabarkan satu persatu seperti tadi diagramnya. Ya, jadi kita pakai cara seperti ini. Banyak cara mereka duduk tanpa syarat adalah 120 cara. Totalnya mereka duduk berlima tanpa syarat itu ada 120. Itu contoh soal nomor 7 ya. Nah, terus banyaknya Alisa dan Benedict duduk bersebelahan ada 48 cara. Itu contoh soal di nomor 8. Sehingga banyak cara Alisa dan Benedict tidak duduk sebelahan adalah ya tinggal semua cara, semua susunan tempat duduk dikurangin yang duduk bersebelahan. Kita bakal mendapatkan yang tidak duduk bersebelahan. Berapa? Ada 120 kurang 48 sama dengan 72 cara. Oke, nah itu bagian yang pertama. Thank you ya, tetap semangat. Kalau nggak ngerti kalian boleh rewind videonya. Jangan lupa tetap semangat. Dan juga kalau masih nggak ngerti juga bisa chat atau video call gurunya masing-masing. Thank you.